bersungguhlah dengan ikhlas dan bersyukurlah atas nikmat. Mantapkan diri pada Allah untuk bertakwa, diridhoillah bertakwa. Suara kicauan burung senja, butir-butir debu jadi saksi bisu. Indahnya cerita persahabatan kita. Kesungguhanlah yang ku berikan, pengorbanan dalam pengabdian untuk kejayaan 90 tahun sudah. Tuluskan dan ikhlaskanlah untuk mengabdi. Allah bersama kita di sepanjang hari. Yakinlah dirimu pastikan mampu lewati semuanya dengan indah, terlewati dengan mudah. Mantapkan diri pada Allah untuk bertakwa, Diridhoillah bertakwa. Saya bukan lagi nge-prank loh. Ada yang mau? Terima kasih cantik. Kadang tuh kita mau nggak bu anaknya peduli? Mau gitu. Mau nggak bu anaknya sukses? Mau. Mau nggak bu anaknya hafiz? Mau. Tapi apa? Hanya sekedar mau kan? Kayak tadi. Ada yang mau? Mau. Itu uang itu ibarat sesuatu yang kita inginkan. Semoga nanti uangnya ini masuk ke untuk Gaza Palestina, ya amin. Kadang kita tuh mau, banyak maunya. Mau anak soleh, mau. Mau anak peduli sama Palestina, mau. Itu tuh ibarat keinginan kita, Bu. Uang 50.000 mungkin 100.000 atau 1 juta gitu. Tapi terkadang kita tuh nggak. Kita hanya mau, tapi melangkah nggak? Misal, aku mau anakku peduli, minimal peduli sama emaknya. Kalau emaknya capek ya minimal bantu cuci piring, jangan diliatin aja gitu. Gemes nggak bu kalau anak tuh nggak peduli sama kita? Gemes banget ya bu. Rasanya tuh pengen dimasukin lagi ke dalam perut, tapi kan nggak bisa ya kan? Kadang kita mau anak kita peduli, tapi kitanya sendiri gerak nggak? Ada itu, dia dapat nggak uangnya? Karena apa yang dia lakukan? Maju, terus apa? Berani, terus apa lagi? Gerak. Kira-kira ada ini malu nggak maju? Enggak. Bisa jadi dalam dirinya malu. Aduh, ini aku ditipu apa enggak ya? Jangan-jangan sama Bunda Desti cuman ini doang nih, ngeprank doang nih, kayak gitu. Atau bisa jadi yang lain juga mau bergerak, cuman apa yang terjadi? Ragu, apalagi? Malu, padahal pakai baju semua kan di sini. Apa yang membuat kita terhalang untuk ngambil uang itu? Padahal kan lumayan ya, 50.000 bisa buat beli sayur asam, ikan asin, sambal, ya kan? Ya
kita tuh kadang ragu sama diri kita sendiri. Padahal kita punya kaki nggak buat gerak? Punya. Kenapa harus kalah sama anak kecil? Ayo, udah tua. Karena udah tua malunya lebih banyak ya. Fase rumusnya Fises namanya. FISES. Dicatat Bu, ini penting juga. Fises. Ini tergantung sama kita. Setiap orang beda-beda levelnya. Dari apatis ke bangga, ada yang langsung naik. Dari apatis bisa juga langsung ke bangga. Tapi bisa juga apatisnya lama terus naik ke takutnya cepat, kesininya cepat. Nah ini tergantung kita menjaga ini atau enggak. Yang pertama adalah fisik. Kita menjaga nggak fisik kita. Sebagai ibu kita harus jaga fisik kita. Jangan sampai kita sibuk ngurusin anak dan suami tapi nggak sibuk ngurus fisik kita. Gimana cara sibuk ngurus fisik kita? Bukan sekedar makan, tapi juga olahraga. Kadang saya kan udah ngepel, udah nyapu, itu bukan olahraga ya Bu. Minimal sempetin waktu setengah jam aja setiap hari. Kalau ibu mau tampil glowing, itu gak perlu yang namanya skincarean gitu. Dengan ibu olahraga, itu udah otomatis hormon bahagia akan masuk ke dalam kita dan pasti akan terlihat lebih muda. Oke, yang pertama fisik. Kedua yaitu FISES. Yang kedua adalah intelektual. Jangan sampai kita udah capek ngurusin kerjaan, ngurusin ibu, tapi kita lupa upgrade diri kita, ilmu kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Apa yang harus kita upgrade? Misalnya, aku mau belajar tentang masak bayam yang enak misalnya. Cari tahu, kan sekarang udah banyak banget tuh YouTube, terus buku-buku juga banyak, ikut-ikut seminar segala macam gitu, majestan segala macam. Cari tahu, update ilmu apa yang ibu suka, diupdate. Karena nggak semua orang suka. Misalnya, saya suka makan tapi saya nggak suka masak gitu. Misalnya ya, saya gitu. Ada juga yang maunya jahit, ya udah jahit gitu. Kepoin itu yang sesuai passion ibu, yang ibu mau. Karena setiap orang pasti beda-beda passionnya. Jangan sampai aku ikut-ikutan, karena kita bukan anak ABG lagi yang mau ikut-ikutan. Oke, yang pertama apa tadi? Fisik, jaga fisiknya. Apalagi kita sebagai ibu itu tonggaknya keluarga. Jangan kebayangkan kalau anak kita sakit, suami kita sakit, kita masih bisa gerak. Tapi kalau kita udah sakit, itu rasanya rumah udah kayak kapal pecah. Ya Bu, jaga fisiknya. Kemudian yang kedua tadi apa? Intelektual, upgrade ilmu terus. Walaupun kita udah nenek-nenek, terus update ilmu. Jangan sampai udah mandek dengan ilmu yang udah kita punya ini aja. Enggak. Kalau kita nuntut anak kita rajin, kita harus lebih rajin. Kalau kita nuntut anak kita jadi anak soleh, kita harus jadi ibu yang lebih soleha. Oke? Yang ketiga adalah sosial. Jangan sampai emak-emak udah sibuk nih ngurusin anak, suami, cucian, gosokan, udah mandek deh di rumah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ikut majelis taklim, ikut komunitas-komunitas. Nih lagi ada bazar, datang. Karena dari situ kita dapat namanya pahala silaturahmi. Ketemu orang baru, kenalan, ternyata rumahnya di sini, ternyata kita tetangga. Besok-besok dikirimin sayur asem. Kan rezeki ya kan Bu? Gitu. Rezeki itu bukan sekedar uang. Ketika kita ada kesusahan, ada yang bantu, atau misalnya kita butuh teman ngobrol, ada yang bisa diajak ngobrol. Jangan sampai kita ansos atau antisosial yang sibuk di dalam rumah, ngerasa diri lebih baik, ngerasa diri lebih cantik, ngerasa lebih pintar sehingga gak butuh tetangga. Padahal orang pertama yang paling membantu ketika kita lagi meninggal adalah siapa? Tetangga, bukan saudara kita yang tinggalnya mungkin jauh dari kita. Oke, yang keempat yaitu emosi. Ini penting banget, makanya tadi saya selalu bahas level emosi kita harus tahu. Karena ini adalah kepantik banget ketika ibu-ibu emosinya udah gak stabil, udahlah ambiar. Dan itu tadi sama tahapannya dari apati sampai bangga tetap, yaitu dengarkan. Kalau kita yang lagi di tahap itu seperti apa? Itu kan ke anak, ke suami. Tapi kalau kita dalam kondisi seperti harus seperti apa? Tenangin diri. Bilang ke anak kita, maaf ya ibu lagi capek, tolong jangan diajak bicara dulu. Gak apa-apa, kita kasih tahu perasaan kita ke anak dan suami kita.
Jangan sampai ada apa, nggak apa-apa mereka tahu kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Maaf ya bunda lagi sedih, jangan ganggu bunda dulu. Nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Karena kita juga berhak terhadap emosi kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah spiritual, dekatkan diri kita ke Allah. Ini adalah ibarat kalau manusia adalah otaknya. Makanya ketika ada penelitian, suatu penelitian di saya baca risetnya di penelitian tersebut, orang yang paling dekat sama Allah, yang paling menjaga puasanya, sholatnya, hajinya, sedekahnya, dia akan bisa mengontrol semuanya. 4 itu, Vises. Sesungguhnya